Sahabat Morning Grace, apakah Anda juga sedang berbahagia hari ini? Mari kita membangun kebahagiaan yang sehat bersama dan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin bahagia hari ini, waktu-waktu ini, setiap hari sampai selamanya. Karena kami memiliki Tuhan yang begitu baik, yang penyayang, yang selalu hadir dalam hidup kami. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan hari-hari bahagia kami. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa membangun hari-hari yang demikian. Amin. Sahabat Morning Grace, kata lagu tadi yang kita nyanyikan, ku berbahagia. Pertanyaannya, apakah saudara sedang berbahagia hari ini? Banyak orang berkata, saya akan berbahagia kalau saya memiliki ini dan itu. Misalnya memiliki kekayaan yang cukup, memiliki kehidupan yang melimpah, atau memiliki rumah yang bagus, memiliki mobil yang mewah. Atau orang akan berkata, saya bahagia kalau saya tidak sedang sakit, kalau saya tidak sedang susah, kalau saya tidak ada masalah, saya bahagia. Ada yang lain lagi mengatakan, saya akan bahagia kalau saya berhasil mencapai cita-cita saya, kalau saya berhasil mendapatkan gelar, kalau saya berhasil mendapatkan jabatan yang tinggi itu. Atau orang mengatakan, saya bahagia kalau saya tidak gagal dalam perjuangan saya ini untuk mencapai tujuan itu. Kalau gagal, tidak jadi juara misalnya dalam sebuah lomba. Kalau gagal, tidak menjadi pemenang dalam sebuah pertandingan, ya lalu nggak bahagia. Jadi kebahagiaan orang demikian sangat tergantung dengan ini itu. Apa saja yang ada di luar dirinya. Dan itulah yang menjadi paradoks kebahagiaan. Semakin orang mengejar kebahagiaan yang material semacam itu, dia akan makin merasa kurang dan makin tidak bahagia. Semakin keras orang berusaha menjadi juara, kalau itu adalah kebahagiaannya, belum tentu dia setelah menjadi juara, dia akan betul-betul bahagia. Karena kebahagiaan yang bergantung pada sumber-sumber di luar dirinya akan sangat terbatas. Apalagi kalau sedang mengalami kesulitan, kesusahan, ya hilanglah kebahagiaannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hari ini saudara saya mau membangun kebahagiaan yang sehat? Bahagia yang sehat tidak tergantung dengan materi, tidak tergantung dengan situasi kondisi kita, tapi tergantung seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Sebagaimana lagu yang tadi kita nyanyikan, ku berbahagia karena yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Ini mirip sekali dengan kesaksian dari pemazmur di dalam Mazmur 116 ayat 1 sampai ke 8. Mari kita simak Mazmur 116 1 sampai 8. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku. Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa dalam Mazmur 116 ini digambarkan kecintaan pemazmur pada Tuhan. Aku mengasihi Tuhan di ayat yang pertama bagian awal. Mengapa dia mengasihi Tuhan? Digambarkan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Dari situ kita bisa menangkap bahwa pemazmur mengasihi Tuhan karena memiliki pengalaman iman, pengalaman spiritual yang dahsyat bersama Tuhan. Benar, dia punya pengalaman iman dan pengalaman spiritual yang dahsyat. Kenapa? Karena dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Coba kita perhatikan sebentar di ayat yang ketiga. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Jadi pemazmur betul-betul mengalami seperti sudah hampir mati. Tali-tali maut melilit aku. Kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Ini orang yang sengsara betul. Betul-betul sengsara. Karena sudah
hampir nyaris mati, mengalami kesesakan dan kedukaan. Mungkin sekali ini seperti pengalaman Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Sehingga dia betul-betul menderita, bukan main. Harus lari kemana-mana menghadapi kejaran pasukan Saul. Dan luar biasa menderitanya Daud waktu itu. Namun luar biasa, dalam situasi yang susah itu, yang di ayat yang ke-8 dikatakan seperti maut, air mata yang terus terurai dalam dirinya. Di ayat yang keempat, pemazmur dalam situasi itu berkata, Tuhan luputkanlah aku. Dan hasilnya apa? Benar, Tuhan meluputkan dia. Karena itu pengalaman diluputkan Tuhan dari maut, dari situasi yang buruk, menjadi pengalaman spiritual. Nah, akhirnya pemazmur punya keyakinan bahwa pengalaman yang paling pahit justru mendekatkannya pada Tuhan. Pengalaman hidup yang paling sulit, paling susah, justru membuat dia lebih akrab, bahkan makin mengenal Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Justru memperkuat iman percayanya, makin membuat dia makin yakin dan makin mengasihi Tuhan. Jadi, bagi pemazmur, kesulitan, penderitaan, masalah bukan sesuatu yang membuat dia kehilangan kebahagiaan. Sebaliknya, kesulitan, penderitaan, kegagalan, hambatan makin membuat dia menikmati kebahagiaan. Sebab kebahagiaannya tidak bergantung pada segala sesuatu. Kalau dilihat dari situasi pemazmur, ya memang dia tidak punya alasan untuk berbahagia. Dia sedang dalam keadaan genting dan seterusnya. Namun dia berbahagia karena punya Tuhan yang pengasih dan penyayang yang menyertainya. Karena itu di ayat yang ke-7 menjadi sebuah gambaran yang indah. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kapan kita bisa tenang? Bukan kalau tidak ada masalah. Kapan kita bisa tenang? Bukan kalau kita menikmati ini dan itu, memiliki ini dan itu, punya rumah besar dan seterusnya. Tapi kita tenang kalau kita punya keyakinan bahwa Tuhan yang baik dan penyayang itu senantiasa menemani kita, menemani perjalanan hidup kita. Nah, kalau itu yang kita rasakan, maka kita akan hidup penuh dengan syukur. Orang yang hidupnya penuh dengan syukur, dia bahagia. Sekalipun, walaupun ada banyak masalah, masih harus dihadapi. Jadi yang pertama, saudara, mari kita bahagia dengan terus membangun hidup yang penuh syukur. Apapun keadaan kita, mari kita terima apapun keadaannya, namun kita terus berjuang bersama Tuhan. Apapun keadaan kita, syukuri apa yang ada. Dan jalani hari-hari perjuangan kita bersama Tuhan. Yang kedua, mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Jadikan Tuhan sumber gembira kita, sumber kekuatan kita. Kalau Tuhan menjadi kekuatan kita, andalan kita, kita tenang walaupun persoalan silih berganti. Yang ketiga, kita akan berbahagia kalau kita rajin berbuat baik pada sesama. Kalau Tuhan baik pada kita, ayo kita baik juga pada sesama. Yang keempat, mari kita jaga gaya hidup kita, bijak dalam pola makan kita, pola mengatur waktu kita dan sebagainya. Sehingga dengan hidup bijak, gaya hidup yang sehat, pola waktu yang baik, manajemen kegiatan yang sehat, maka kita akan hidup dengan seimbang, hidup dengan baik. Kita bisa melaksanakan fungsi-fungsi kita sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai anggota masyarakat dan seterusnya dengan baik. Dalam semua keadaan itu, kalau kita bijak dalam mengelola tugas-tugas kita, mengelola apa yang menjadi kewajiban kita, kita menjadi hidupnya itu jadi nyaman. Kalau kita tidak melakukan kewajiban kita, ya hidup kita akan susah. Nah, akhirnya saudara, kebahagiaan tidak bergantung pada segala sesuatu di luar kita, tapi dimulai dari dalam diri kita sendiri. Apakah kita penuh syukur? Apakah kita menghayati siapa Tuhan dan mengandalkan Tuhan? Apakah kita rajin berbuat baik? Dan apakah gaya hidup dan budaya hidup kita sehat? Tuhan memberkati kita. Amin.